Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Jika tidak ada aral melintang, kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dipastikan tiba di Indonesia sebelum peringatan Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober 2026. Ini bukan sekadar kedatangan sebuah kapal perang. Ini adalah simbol loncatan besar dalam postur maritim Indonesia. Senyum mungkin akan terlihat di dalam negeri. Namun di saat yang sama, tidak berlebihan jika ada pihak di kawasan yang mulai berhitung ulang. Karena kehadiran kapal induk hampir selalu mengubah cara sebuah negara dipandang dari sekadar kekuatan regional menjadi aktor strategis. Lebih menarik lagi, beredar spekulasi bahwa kapal ini berpotensi menyandang nama KRI Gajah Mada. Sebuah nama besar dalam sejarah Nusantara, identik dengan kekuatan, persatuan, dan pengaruh. Jika itu benar, maka pesan strategisnya jelas. Indonesia tidak hanya membeli platform militer. Indonesia sedang membangun simbol kekuatan laut modern. Kenapa kapal induk selalu menakutkan? Dalam doktrin militer modern, kapal induk bukan sekadar alat tempur. Ia adalah floating airbase, pangkalan udara yang bisa dipindahkan kemanapun kepentingan nasional berada. Satu kapal induk mampu mengendalikan ruang udara, menutup jalur laut, mengawal armada, serta memberikan efek gentar tanpa harus menembakkan peluru. Inilah yang disebut deterrence effect, kekuatan yang mencegah perang bahkan sebelum konflik terjadi. Ketika sebuah negara mengoperasikan kapal induk, pesan yang dikirim sederhana, kami bisa hadir kapan saja. Dan kehadiran itulah yang seringkali cukup untuk meredam eskalasi. Bayangkan skenario ini. Bayangkan sebuah formasi tempur berlayar di salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia, Selat Malaka. Di tengah formasi, berdiri megah kapal induk Garibaldi. Di sekelilingnya, fregat modern seperti fregat kelas Brawijaya dan fregat kelas Balaputra Dewa membentuk lapisan pertahanan udara dan anti kapal. Di bawah permukaan laut, kapal selam Scorpion kelas submarine bergerak senyap, tak terlihat namun mematikan. Sementara itu di langit, jet tempur Dassault Rafale siap memberikan perlindungan udara jarak jauh. Inilah yang dalam dunia militer disebut Carrier Strike Group, bukan sekadar armada, melainkan instrumen proyeksi kekuatan. Jika formasi seperti ini benar-benar operasional suatu hari nanti, maka Indonesia tidak lagi hanya fokus pada pertahanan wilayah. Indonesia mulai memasuki fase sea control, mengendalikan, bukan sekadar menjaga. Efek psikologis yang sering diremehkan. Kekuatan militer bukan hanya soal misil dan radar, tapi juga persepsi. Saat kapal induk berlayar, ia membawa efek psikologis yang sangat besar. Negara lain akan bertanya, seberapa jauh jangkauan Indonesia sekarang? Seberapa cepat mereka bisa merespons krisis? Apakah keseimbangan kawasan sedang berubah? Tanpa perlu retorika keras, kapal induk sudah berbicara, dan biasanya kawasan akan menyesuaikan diri. Modernisasi militer memang sering memicu kompetisi senjata ringan, bukan selalu dalam bentuk perlombaan terbuka, tetapi dalam bentuk peningkatan bertahap. Itulah dinamika strategis kawasan. Tapi jangan salah paham. Kehadiran kapal induk bukan berarti Indonesia menjadi agresif. Justru sebaliknya. Dalam banyak kasus, negara dengan kekuatan militer kredibel cenderung lebih stabil karena lawan berpikir ribuan kali sebelum mengambil risiko. Kekuatan besar, jika dikombinasikan dengan doktrin defensif, justru menjadi penjaga perdamaian. Indonesia sejak lama dikenal menganut prinsip bebas dan aktif, artinya kuat tanpa harus mengancam, siap tanpa harus memulai konflik. Tantangan besar di balik kebanggaan. Namun, euforia saja tidak cukup. Mengoperasikan kapal induk adalah salah satu tugas militer paling kompleks di dunia. Yang dibutuhkan bukan hanya kapal, tetapi ekosistem, pilot naval, sistem komando tempur, logistik berlapis, pengawalan permanen, integrasi udara laut, hingga kesiapan industri pertahanan. Kesalahan kecil dalam manajemen armada sebesar ini bisa berakibat fatal. Karena itu, kedatangan Garibaldi seharusnya dilihat sebagai awal perjalanan panjang, bukan garis finish. Indonesia harus terus membangun, melatih, dan mengintegrasikan
Dan yang paling penting, menjaga keberlanjutan. Momen bersejarah militer modern. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah militer modern, Indonesia akan mengoperasikan kapal induk. Sebuah lompatan generasi dari kekuatan maritim bertahan menuju kekuatan maritim berpengaruh, dari penjaga wilayah menjadi penentu stabilitas. Namun satu hal yang tidak boleh berubah adalah kerendahan hati strategis. Karena kekuatan sejati bukan saat kita ditakuti, melainkan saat kehadiran kita membuat kawasan terasa lebih aman. Saat kapal induk itu nanti akhirnya memasuki perairan Nusantara, mungkin banyak netizen akan bercanda, membuat meme, atau menuliskan kalimat penuh kebanggaan. Namun di balik itu semua, ada kerja panjang para prajurit, ada strategi, ada visi puluhan tahun, dan ada satu tujuan utama, menjaga Indonesia tetap berdaulat. Kita boleh bangga, tapi jangan pernah lengah, karena dalam dunia geopolitik, kekuatan yang berhenti berkembang perlahan akan tertinggal, dan Indonesia tampaknya memilih jalan yang berbeda, terus membangun, terus memperkuat, dan memastikan bahwa setiap jengkal Laut Nusantara berada dalam perlindungan yang kredibel. God bless our troops. God bless Indonesia.